wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سواك عند حلول حادث العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغنقي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah muslimin hidayah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Bapak-bapak jamaah sekalian, sebagaimana biasa, mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barakah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari wa khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihi al-kiramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tentang beberapa kesunahan yang ada di dalam wudhu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ketika selesai daripada berwudhu, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Qadar. Yang mampu satu kali silakan, yang mampu dua kali pun silakan, dan yang terbaiknya adalah 3 kali dibaca surat Al-Qadar selesai daripada berwudu. Maka pada malam hari ini beberapa lagi kesunahan yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita menginginkan wudhu kita benar-betul sempurna sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tegasnya muallif berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa taslisu kullu wa tawajjuhi lil qiblati fi kulli wa qarnin niyyati bi awwali sunanil mutaqaddimah. Wa taslisu, dan kesunahan yang selanjutnya daripada wudhu. Wa taslisu, yaitu membasuh 3 kali. Kullu, seluruhnya dari anggota wudhu ketika kita berwudhu. Diawali dari membasuh wajah. Hendaknya dibasuh wajah ini 3 kali kesempurnaannya. Begitu juga dengan kedua tangan kita, kaki kita, rambut atau kepala kita sama. Kesunahannya hingga sampai hitungan sempurna adalah 3 kali. Kemudian wa tawajjuhi lil qiblati, dan ketika membasuh ini disarankan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Bagi kita nih Pak yang mungkin di rumah ada tempat wudhu khusus, maka ketika membuatnya usahakan ketika berwudhu menghadap ke arah kiblat. Ini kesunahan supaya wudhunya betul-betul sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikul, pada semua basuhan, baik membasuh wajah, tangan, kepala, kedua kaki, sama semuanya. Disunnahkan menghadap kiblat.
Kesunahan yang lainnya lagi adalah wa qarnin niyati bi awwalis sunanil mutaqaddimah, dan berbarengan dengan niat ketika kita membasuh. Jangan sampai lepas niat ketika kita berwudu. Diawali dari membasuh wajah hingga sampai kaki, Pak. Jangan sampai lepas niat wudunya. Nih, selama ini kita kadang-kadang niat cuma di awal ketika membasuh wajah. Ketika membasuh kedua tangan, kepala, kaki, lepas. Yang terbaiknya waqornin. Arti waqornin berbarengan, diiringi terus menerus berniat wudu, jangan sampai lepas sehingga selesai wudu. Udah begitu, Pak? Kita rata-rata begitu. Ketika membasuh wajah kita baca nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ketika membasuh wajah. Ketika membasuh tangan sudah mulai lepas niat kita. Mata kita terkadang larak lirik, Pak. Ada yang begitu? Ada, Pak. Nengok ke temannya dia ketika berwudu. Ini bisa lepas niat kita ketika berwudu. Maka waqornin niyati ini harus betul-betul jangan sampai lepas sampai selesai wudu. Bi awwali sunanil mutaqaddimah, diawali dari kesunahan-kesunahan yang terdahulu. Maksudnya semua daripada tata cara wudu yang wajib maupun yang sunnahnya jangan sampai lepas niatnya. Jelas, Pak? Jadi besok latihan lagi kita. Ternyata wudu nggak segampang itu. Karena mungkin selama ini awal kita niat basuhan yang lain ketika tangan sampai kaki lepas nih. Makanya jangan heran ada yang duduk sambil ngobrol. Ada nggak, Pak? Banyak yang dipanggil jawab. Benar, Pak? Padahal hukumnya makruh, dibenci. Kenapa? Khawatir lepas niatnya ketika dia berwudu. Hatta itu perkara sunnah sekalipun jangan sampai lepas niatnya. Itu, Pak. Kemudian ala ghuslil wajhi li siyabi alaiha. Ketika membasuh wajah, begitu juga yang meliputi bagian wajah. Ini yang paling penting. Kalaupun dia lepas niat nih, wajah enggak, Pak. Anggota wudhu yang lain dia lepas niat. Sahkah wudhunya? Sah, enggak batal. Cuman apa? Kurang sempurna. Ini ditegaskan ala ghuslil wajhi li siyabi alaiha. Ketika membasuh wajah, begitu juga yang meliputi wajah kita, Pak. Saya katakan wajah itu punya yang namanya panjang lebar. Panjangnya wajah dari tempat tumbuh rambut kepala kita yang pertama, Pak, hingga sampai nih jenggot atau janggut tempat tumbuhnya yang terakhir. Kebetulan kalau bapak-bapak ada yang brewok, siap-siap, Pak, koprok gitu. Tahu koprok, Pak? Kenain semuanya. Nggak boleh ada satu bulu pun yang tertinggal ketika membasuh wajah. Waduh, besok dikubur aja dan supaya aman. Ada yang begitu, Pak, ya? Nggak ngapa-ngapa. Banyak jambangnya, banyak jenggotnya. Sudah basuh saja hingga sampai merata.
Lebarnya dari pentil kuping kanan nih Pak, sampai kuping kiri ini pentilnya. Ini yang dikatakan liziabi alaiha, harus meliputi semuanya, jangan sampai tidak terbas. Bahkan nanti kita lihat nih beberapa anjuran diantaranya, sampai kelopak mata kita yang bagian dalam, kalau ada tai matanya bersihin dulu. Terkhusus nih ketika kita sholat subuh baru bangun banyak gak tai matanya Pak? Apalagi lagi sakit mata numpuk Pak, benar? Maka ketika membasuh wajah nih, bagian dalamnya ini bersihkan betul, bersihkan dulu. Kenapa? Karena dengan sebab tai mata yang kering tadi menyebabkan tidak masuknya air wudhu. Bahkan kadang-kadang ada kita temukan pada diri kita sendiri aja dah. Ketika tai mata ini udah kering, kita nyopotinnya susah banget Pak. Benar? Pertanyaannya, air wudhunya masuk apa enggak? Enggak masuk, berarti terhalang dia di dalam membasuh wajah. Sah wudhunya? Enggak. Ini yang harus diperhatikan. Maka ketika membasuh wajah ini dan sekitar daripada wajah kita, hendaknya harus betul-betul merata. Ditambah lagi watalaffuzi biha sirran, dan ketika melapaskan niatnya dengan perlahan Pak. Contoh, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil akbar. Jangan kencang-kencang. Khawatir yang di samping kita kan kaget. Sir saja, pelan aja, nggak usah kencang-kencang baca niat. Dan ini adalah kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Lalu apalagi wa ta'ahudil udwan, dan kemudian bersungguh-sungguh di dalam membasuh semua anggota wudhu. Jangan ada yang diringan-ringankan, jangan ada yang dikurang-kurangin, terutama dalam jumlah basuhannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saya kasih contoh, membasuh wajah hukumnya apa? Wajib, termasuk fardu wudhu. Membasuh telinga sunnah. Membasuh wajah 3 kali karena fardu. Giliran telinga cuma 1 kali karena sunnah. Itu namanya nggak bersungguh-sungguh dalam wudhunya Pak. Dia tidak akan sempurna wudhunya. Kalau 3 kali ya 3 semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini kadang-kadang kita begitu Pak. Yang wajib sungguh-sungguh kita membasuhnya. Yang sunnah cuma cepek-cepek doang. Jangan dibeda-bedakan. Kenapa? Karena perkara yang sunnah bisa menyempurnakan perkara yang wajib. Kemudian wakazal muwakku, dan ketika dia berwudhu begitu juga yang ada di dalam mata. Di dalam mata kita ini banyak kotoran, harus betul-betul dibersihkan. Jaga jangan sampai ada kotoran yang mampu mencegah air wudhu masuk ke kulit kita. Jadi ingat, berwudhu bersihkan mata terlebih dahulu. Kemudian walihazi bisababati, dan hendaknya dia pun mengusap dengan jari-jarinya. Jadi wudhu baik wajah sampai kaki ketika membasuh harus diratakan, diusap dengan jari-jari. Karena ada yang wudhu Pak, tonton ini kan, tangannya cuma begini doang, dialirin bolak-balik, nggak diusap. Ada yang begitu Pak.
kesunahannya ratain. Kenapa? Karena nggak menutup kemungkinan keadaan badan kita ini beda-beda, Pak. Ada yang badannya kurus, lebokannya banyak banget. Benar, Pak? Yang badannya kurus, lebokannya banyak, apalagi di sini. Ratain tuh, supaya merata airnya masuk. Bagaimana dengan yang badannya gemuk, lelepitannya banyak, Pak? Sehingga apa? Kesunahannya supaya merata basuhan wudu, usap ratakan dengan jari jemari kita. Jadi besok yang wudu cuma ngalirin air aja kayak begitu, kurang sempurna, tidak mengikuti yang namanya sun. Iza lam yakun biha romsu, apabila tiada bagi dirinya di kedua matanya tai mata, yamna'u usulil ma'ila mahalli, yang mencegah sampainya air kepada tempatnya, illa fawajibun, itu nggak ngapa-ngapa kalau nggak dibersihkan matanya. Tapi kalau ada kotoran matanya, maka hukumnya menjadi wajib. Jelas, Pak? Ini kan sebetulnya kita bicara sunnah di dalam berwudu. Cuma gara-gara kotoran mata kita yang bisa mencegah air wudu, kalau nggak dibersihkan, maka tiba hukumnya menjadi wajib. Kok bisa begitu? Ya, karena dengan sebab kotoran mata ini mencegah masuknya air wudu, maka wudunya menjadi tidak sah. Jelas, Pak? Jadi saya katakan sekali lagi, jangan sepelekan perkara sunnah, karena dia bisa menyempurnakan perkara yang wajib, dan tidak menutup kemungkinan dari perkara yang sunnah ini akhirnya tidak sah ibadah kita, termasuk wudu. Paham, Pak? Kemudian wa akhadha ma'ul wajhi bi kafaihi ma'an, dan hendaknya mengambil air untuk membasuh wajah dengan kedua telapak tangan ma'an, secara bersamaan. Bahasa kitanya begini, itu kesunahan. Kemudian wa adami lutmihi bihi, dan jangan menamparkan air ketika membasuh wajah. Ada yang begitu, Pak. Jadi ngambil air nih dua tangan, dikeprokin, tahu dikeprokin, Pak? Ntar tes aja deh. Itu nggak boleh. Kesunahan yang diajarkan Nabi bukan begitu. Tidak boleh untuk menamparkan air ke wajah ketika berwudu. Basuh saja pelan-pelan, dimulai dari bagian atas. Wal bada'u bihi bi'a'lan, dimulai dari bagian atas wajah. Jadi dari sini dulu, Pak. Alirin ke bawah, baru kemudian usap ke kanan dan ke kiri. Bukan dikeprokin atau ditamparkan aja cuma kupruk. Ada yang begitu, Pak. Itu nggak kesunahan, dan Nabi nggak pernah mengajarkan demikian. Diambil air dengan kedua tangan, diusap bagian atas terlebih dahulu sampai bawah tarik, baru diusapkan ke bagian muka kanan dan muka kiri. Dan itu 3 kali berturut-turut. Kemudian wa fil yadain wa rijlain bil asabi, dan ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki pun bil asabi, hendaknya diratakan dengan jari jemari tangan kita. Terlebih bagusnya dimulai dari jari-jarinya dulu, Pak, sehingga betul-betul menjadi bersih.
dibersihkan dulu tuh jari jemari. Dan itu kesunahan di dalam berwudu. Wa in sabba alaihi ghairihi, dan jika dituangkan atas yang lainnya ghair, ini nggak boleh. Contoh, bapak wudu, ada yang nuangin pakai cerek atau pakai gayu, ya Pak, ini nggak dianjurkan dan itu bukan termasuk kesunah kecuali darurat. Tahu darurat Pak? Nggak memungkinkan lah buat kita, sehingga ada yang bantuin untuk menuangkan air wudhu sehingga kita bisa berwudhu, boleh. Tapi keadaannya darurat. Tapi kalau keadaannya memungkinkan tidak begitu, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa jadi wudhu kita kurang konsentrasi Pak. Ketika nuangin kadang-kadang kan belum tentu sesuai dengan keinginan dia. Bisa kebanyakan, bisa sedikit. Kita ribut kan? Atau dalam hati minimal kan lupa. Kebanyakan dikit apa? Ada begitu Pak? Rusak nggak kira-kira wudhunya? Rusak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan dari diri kita. Tapi kalau darurat, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian wafir roksi bimuqaddamihi, dan ketika membasuh kepala bimuqaddamihi, hendaknya didahulukan yang bagian depannya ketika membasuh kepala atau rambut. Kesunahannya adalah bagian depan, tarik ke belakang. Jangan dibalik dari belakang ke depan. Ada begitu? Ada Pak? Atau sengaja dari kuping kanan ke kuping kiri? Nah, kesunahannya nggak begitu. Kesunahannya adalah membasuhnya dari depan kemudian tarik ke belakang. Lalu apa lagi? Wa italatil ghurrati wat tahjin, dan hendaknya ketika dia membasuh tangan dan kaki itu dipanjangin, dilebihin, jangan sampai ukurannya pas-pasan. Memang kata Allah, basuhlah kedua tanganmu hingga sampai sing. Benar Pak? Kata Allah kan begitu. Jangan dipasin Pak, lebihin. Begitu juga dengan kedua kaki kita. Kata Allah, basuhlah kedua kakimu hingga sampai mata kaki. Kan pendek banget. Maka kesunahannya dipanjangkan, dilebihkan ketika membasuhnya. Jangan sampai pas-pasan. Kok begitu? Ya, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati yad'una yaumal qiyamah gharra muhajjalin min asaril wudu, faman istata'a ayyudilla gharrathu falyaf'al. Sesungguhnya umatku, kata baginda Rasul, yad'una yaumal qiyamah, akan dipanggil nanti pada hari kiamat, gharra muhajjalin, dalam keadaan bersinar terang benderang, min asaril wudu, yang menjadi sebabnya orang itu bersinar Pak, dengan sebab bekasnya wudu. Jadi kalau orang gak pernah wudu, gak pernah sholat, di sono Pak hitam, besar, ya Pak. Ustaz, orangnya putih ketika di dunia kesem Pak. Bagaimana yang hitam Pak? Benar Pak? Jadi bekas wudhu ini ketika kita membasuh wajah, kedua tangan, kedua kaki, nanti di hari kiamat ini menjadi tanda-tanda. Dipanggil kita, kelihatan orang yang senantiasa berwudu, ada bekas wudunya bercahaya. Maka pesan baginda Rasul,
faman istata'a ayyudilla dharrahu falyaf'al. Maka siapa saja orangnya yang mampu untuk memanjangkan atau melebihkan cahaya wudhunya, falyaf'al, kerjain, jangan ditinggal. Maksudnya apa? Lebihin. Ya loh, timbang lebih dari sikut kagak bisa. Lebih dari mata kaki kita gak bisa. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Kenapa mesti dilebihkan ketika kita membasuh anggota wudhu? Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuballighul khilyata minal mu'minin, pakaian atau perhiasan seorang mukmin sampai haitsu yablughul wudu, sekira-kira sampainya dia berwudu. Maksudnya apa, Pak? Nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman akan diberikan pakaian dan perhiasan sebagai tanda mereka adalah penghuni surga. Maka perhiasan yang diberikan Allah tergantung dari bagaimana wudhu kita selama hidup di alam dunia. Kalau di dunia, Pak, kita pakai gelang sampai sikut dikatain orang gila. Benar, Pak? Pakai gelang kaki juga sama. Tapi di sana itu akan dipakaikan, Pak. Dan gak ada yang ngatain orang gak waras. Kenapa? Karena itu adalah perhiasan untuk ahli surga. Maka ketika dia memakai perhiasan ini, tergantung bagaimana wudhunya. Ketika dia melebihkan, semakin banyak yang dia kenakan. Sekarang saya tanya, kita kalau pakai perhiasan pengennya yang lebih apa yang kurang? Di dunia aja, Pak, begitu. Punya motor 1 pengen dulu, punya mobil 3 pengen, punya rumah 5 pengen. Benar, Pak? Semua perhiasan dunia aja kita pengennya nambah, apalagi yang namanya perhiasan surga. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kesunahan wudhu yang lain adalah wattayamman, dan hendaknya dia mengutamakan yang sebelah kanan dulu ketika membasuh dibandingkan yang sebelah kiri. Kemudian wal-walau, dia ulang-ulang, Pak, ketika membasuh anggota wudhu. Jadi dahulukan yang kanan, hukumnya sunnah. Bagaimana Ustaz kalau sebelah kiri dulu? Sah wudhunya, cuma makruh. Pilih mana, Pak? Dapat yang sunnah apa dapat yang dibenci? Begitu juga mengulang-ulang basuhan, ini pun hukumnya adalah sunnah. Dan yang selanjutnya watarkut takallam, dan hendaknya dia meninggalkan ngomong, berbicara ketika berwudhu. Ini saya temuin, Pak. Enggak yang tua, enggak yang muda. Lagi wudhu mau ada, Pak? Ada, Pak? Nabi enggak pernah ngajarin begitu. Tinggalin, jangan ngobrol ketika berwudhu. Begitupun ketika dipanggil, Bang, lagi wudhu, jangan pakai nyaut, Pak. Kenapa? Enggak boleh. Itu namanya sama aja udah mau ngomong. Kesunahannya dia fokus ketika berwudhu. Kemudian apalagi wal isti'anah, jangan juga ketika berwudhu minta tolong. Dia lagi wudhu, Pak, lagi basuh wajah, bang sini dah, bang sini, bang tolongin, Bang. Gak boleh. Kalau mau minta tolong sebelum wudhu, jangan lagi wudhu minta tolong. Ada yang gitu, Bang? Gak boleh. Kemudian apalagi watansibu, dan
ngelap, selesai berwudu, jadi dilapin Pak. Basuh wajah nih, tangan, kaki. Selesai wudu, dilapin tuh pakai anduk. Itu nggak boleh juga. Kesunahannya kan begitu. Biarin aja sampai mengalir kering sendiri. Ada yang begitu Pak? Ada Pak? Kemudian apalagi warna kedun bila hajati. Selesai berwudu dia kibas-kibasin Pak. Gak tau, kibas tangan nih. Selesai wudu, karena dibahas apa dia gini-gini. Ada yang begitu Pak? Ada nggak nih? Banyak. Bila hajatin, kalau nggak ada keperluan apa-apa, jangan. Tapi kalau ada keperluan, contoh mau ngambil apa nih? Sekiranya benda ini kena air, bisa koslet bisa. Atau Bapak mau nyolokin strum, boleh. Dilap, dikibas-kibas. Tapi kalau nggak ada keperluan yang begitu tuh, yang penting banget, nggak boleh. Hukumnya makruh. Kita anggap ini sepele Pak. Cuma ternyata ini termasuk salah satu kesunahan di dalam wudu. Kemudian apalagi? Waktu kiaristisos. Dan kemudian dia percik-percikan di air. Dibuat main Pak Adi. Selesai berwudu. Hampir mirip dengan dikibas. Cuma kagak, ini kalau kibas kan begini Pak. Ini kagak begini-begini Pak. Lebih ringan dibandingkan dikibaskan. Maka yang demikian pun tetap sama, nggak boleh. Biarkan air wudhu itu kering dengan sendirinya. Kenapa? Karena tiap tetes air wudhu ini akan menjelma menjadi seorang malaikat yang memintakan ampun hingga sampai hari kiamat. Enak Pak? Enak Pak? Sekarang saya tanya, berapa tetes air wudhu kita? Pernah ada yang itu? Berapa banyak yang jadi malaikat yang memintakan ampun hingga sampai hari kiamat? Makanya jangan dilap, jangan dikibas-kibasin, jangan disentil-sentil tuh. Air wudhu selesai berwudhu. Kemudian wa wada'a ma yaqtarifu minhu an yaminihi, dan dia mengambil sesendok daripada air wudhunya yang sebelah kanan. Wa ma yasubbu minhu an yasarihi, dan dia pindahkan ke arah yang sebelah kiri. Ini pun nggak boleh Pak. Kesunahannya kanan-kanan aja, jangan pakai kayak orang parkir kanan kiri kanan kiri. Ada yang begitu Pak? Ada. Kanan belum selesai, dia pindahin ke arah dia. Dia balik lagi ke kanan, balik lagi ke kiri. 3 kali basuhan sih iya. Cuma kesunahannya bukan begitu. Sah kah wudhunya? Sah. Tapi hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu. Lalu apalagi? Wasurbi min fadli wudhu'i, dan dia iseng-iseng minum air bekas wudhu. Saya kasih contoh, ketika kita membasuh wajah kan ada air netes Pak, jatuh ke bib, ditelan. Ada Pak? Ada Pak? Apalagi bulan puasa, emang hawanya Pak. Itu nggak boleh, hukumnya makruh. Kenapa? Karena air ini sudah mustakmal digunakan, suci tapi sudah tidak mensuci. Dan air wudhu ini jangan sampai diminum karena hukumnya termasuk makruh. Kemudian wal ijtihadu fi isba'il wudhu, dan bersungguh-sungguhlah ketika menyempurnakan wudhu. Jangan sekedar saja berwudhu, sempurnain, ikutin kesunahan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata baginda Rasul, la yusbi'u abdil wudu, tiada sempurna seorang hamba berwudu
illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali diampuni baginya apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akan datang. Ini enaknya Pak, kalau kita bisa nyempurnain dulu dosa kita yang sudah lalu diampuni oleh Allah, dan dosa kita yang akan datang nih yang belum kita kerjain pun sudah dapat jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu. Asal wudhunya benar, wudhunya sempurna sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan kesunahan yang lain, warasuma baina izarihi ba'dahu kabat di istinja. Dan hendaknya nih yang jarang kita kerjain, memercikkan air ke kain kita setelah berwudu, sebagaimana setelah kita istin. Jadi selesai Bapak berwudu nih, selesai semuanya, sebelum berdoa ambil air Pak, telapak tangan, kemudian percikin kain kita. Tepatnya di mana? Di arah kemaluan kita. Begitupun selesai istinja sama, ambil air, kemudian percikan di kain kita atau di celana kita pas di arah kemaluan kita. Itu hukumnya sunnah. Pernah ngerjain? Pantas. Itu kan Pak ya? Kenapa begitu? Tujuannya tiada lain, untuk menjaga kehormatan kita, kemaluan kita. Karena terus terang mohon maaf nih, kehormatan kita, kemaluan kita kadang-kadang nedapnya kemana aja. Benar? Tahu nedap Pak? Saya sengaja berbahasa nedap. Maka disitulah pentingnya kita mengikuti kesunahan supaya terjaga kehormatan kita, kemaluan kita. Ditambah lagi dalam satu keterangan, penyakit yang ada di kemaluan kita insya Allah tidak akan sampai ada. Contoh seperti kencing susah, ada begitu Pak? Mau kejenggolan ya, mau kepatean ya, benar Pak? Banyak sekarang. Yang lebih ekstrim kan batu ginjal Pak, benar? Maka kesunahan ini di dalam berwudu sepele kita lihat, tapi ternyata manfaatnya begitu besar buat kita. Dan ini yang jarang kita kerjakan. Selesai kita berwudu, begitu juga atau Bapak habis kencing, benar-benar bersih, ambil air percikan di kain atau celana kita. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tadi katanya ngompol Pak, dikit aja, sekedar dipercikan, sekedar basah. Begitu juga habis buang hajat besar, sama begitu. Selesai istinja, ambil air percikan juga di arah kemaluan kita. Insya Allah Allah jaga dari segala sesuatu yang mungkin bisa merendahkan kehormatan kita. Dalam hal ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril fi awal ma uqiya." Telah datang kepadaku malaikat Jibril di awal perkara yang diwahyukan. Ilayya kepadaku. Fa'allamanil wudu, maka malaikat Jibril mengajarkanku berwudu. Falamma faragal wudu, maka tatkala aku selesai berwudu, akhaza ghurfatun minal ma, maka malaikat Jibril mengambil segenggam daripada air, fatadahu biha farjahu, maka dipercikannya dengan air itu farjinya. Jadi wudu itu yang ngajarin siapa Pak? Wudu yang ngajarin siapa kepada baginda Rasul? Malaikat Jibril disuruh siapa Pak? Oh. Artinya kita kerja di wudu bukan sembarangan Pak. Allah yang nyuruh melalui malaikat Jibril diajarkan kepada baginda Rasul, termasuk memercikan air ke kemaluan tadi pun diajarin sama malaikat Jibril. Pertanyaannya, pekerjaan itu sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kenapa malaikat Jibril ngajarin?
karena di situ ada manfaatnya yang begitu besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Maka diterangkan lagi lama surumbata, tidak disunahkan Pak membasuh leher ketika berwudu. Kadang-kadang ada tuh pas begitu basuh kepala lehernya dibasahin, itu nggak sunnah Pak, nggak masuk. Ya, nggak masuk dalam kategori hukum sunnah. Wa du'aul a'dha'u, begitu juga membaca doa pada tiap basuhan anggota wudu, itu pun hukumnya tidak sunnah. Kenapa? Amma hadisu apa maudhu'un, karena hadisnya ini bisa dikatakan mau lemah banget. Jadi keringanan buat kita yang nggak bisa baca doa anggota wudu, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Karena hadisnya penekanannya lemah. Coba kalau hadisnya sahih, coba bayangin, berat gak buat kita? Karena ini hadisnya maudhu'un, lemah, maka hal demikian diperbolehkan. Gak dibaca doanya gak apa-apa. Au syadidu dha'fihi, atau teramat sangat lemahnya. Fala ya'mal bihima, maka gak ngerjain dua-duanya juga gak apa-apa. Membasuh leher, baca doa, tiap anggota wudu yang dibasuh nggak dikerjain, nggak apa-apa, wudunya sah. Jelas Pak? Nah, mudah-mudahan apa yang singkat ini wudu kita bisa kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Pak, sebelum saya tutup, ada undangan dari Mang Haji mengundang kita semua untuk hadir di kediamannya. Beliau akan menyampaikan 40 hari wafatnya anaknya. Mohon jawabannya Pak. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan dari Bapak Suwardani selaku